Oke, kita kembali lagi dalam sebuah tutorial framework Laravel, penggunaan framework Laravel. Ya, sesi yang terakhir itu adalah kalian sudah mencoba untuk membuat sebuah tabel kategori, ya kan, dimana tabel kategorinya kalian bisa akses dengan link, betul ya, dengan menuliskan sebuah string URL. Nah, nanti string URL seperti ini, kategori. Jadi localhost, nama project, public, lalu nama controller ataupun nama roots yang kalian sudah integrasikan dengan controller Anda. Nah, akan sampai sini. Lalu kalian sudah membuat juga form submission yang ada tertulis /create, ya kan. Di sini kalian bisa mau menambahkan minuman, misalkan berfermentasi. Nah, minuman fermentasi. Nah, kalian sudah bisa menambahkan beberapa hal yang ada di dalam sini. Ini masih template yang di awal. Nah, tetapi di sini secara UI UX atau di dalam user interface ini memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya tombol untuk memudahkan pengguna terkait bagaimana caranya dia menambahkan. Seakan-akan di formulir ini pengguna tidak dapat mendaftarkan data kategori makanan yang baru, makanan minuman yang baru. Mereka harus nulis seperti ini. Tentunya ini juga bukan hal yang baik untuk sisi UX. Oleh karena itu, untuk sesi kali ini kita bagaimana membuat sebuah tombol, ya kan. Di sini bisa terintegrasi dengan template tampilan formulir tadi. Lalu di bagian depannya juga bagaimana kita membuat suatu menu yang bisa terintegrasi dengan dengan file kategori tadi. Nah, oke, kita mulai. Silakan Anda semua buka pada editor Anda masing-masing. Saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu kalian akses. Nah, kita buat yang pertama kali terlebih dahulu adalah bagaimana membuat sebuah tombol untuk memunculkan formulir create pada daftar kategori. Nah, jadi kalau nanti kalian ada evaluasi, ada pertanyaan seperti ini, jangan kaget ya. Jadi ini langkah-langkah kerja apa saja yang kalian harus buat pada saat posisi seperti ini. Nah, apa yang kalian perlu buat atau apa yang perlu kalian ketahui dulu? Yang pertama kali kalian harus tahu URL ini, ya. URL ini akan menuju ke controller mana. Oleh karena itu kalian harus cari, kalau dari URL menuju ke controller berarti kalian harus cari namanya file routing. Saya close dulu ya supaya mempermudah. File routing terletak ada di mana? Ada di ada di roots, ya. Lalu bagian web.php. Sehingga kalian akan munculkan sebuah root resource kategori, betul ya. Root resource kategori yang meredirect ke dalam sebuah controller. Kita buka controllernya juga. Kalau di Sublime atau di Visual Studio Code, kalau ada seperti ini tinggal diklik 2 kali saja supaya nggak pindah. Lalu kalian cari app http controller kategori controller. Nah, akan muncul di sini. Ya, jadi tadi public kategori berarti akan masuk ke dalam. Sebentar, saya besarkan supaya kalian bisa kelihatan. Masuk ke dalam controller kategori. Karena pakai resource kemarin kan berarti ada tabel /resource script dan lain-lain. Kita menggunakan RESTful API. Nanti kalian bisa baca RESTful API,
full API Laravel controller. Kalian bisa googling ini untuk Laravel 5.4 ya. Ini menggunakan kemarin yang Weka 7 RESTful controller, kategori controller. Kalau kalian seperti ini agak kesusahan, kalian bisa membuka menggunakan root list. Masih ingat yang Weka 7 kemarin ada PHP artisan root list. Jadi ada dua cara. Jadi cara pertama kalian membaca seperti ini. Kalau kalian bingung resource, kalian bisa menggunakan root list. Roots. Nah, saya kecilkan sedikit supaya kalian bisa membaca lebih enak. Oke. Nah, kalau kalian cari bagian kategori, nah ini bagian kategori. Nah ini kalau ada, betul kan, ini indeks. Nah jadi bacanya ini bisa dikurangi lagi nggak? Oh nggak bisa. Stapel. Berarti bacanya lewat sini, get atau head kategori menuju kategori indeks. Nah akan linknya seperti ini. Ini akibat adanya root list. Jadi kalau adanya root list, kamu otomatis mendapatkan ini bantuan satu untuk kategori ya. Saya hapus dulu. Saya ulangi, saya hapus dulu supaya kalian tidak bingung. Ya, untuk murni kategori, nah ini lebih gampang mungkin ya. Get head kategori, otomatis akan masuk ke dalam controller kategori controller index. Kalau kalian menggunakan resource tadi, ini satu akan mendapatkan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini. Ya. Akan mendapatkan 7 ini. Ini otomatis. Kalian tinggal mengikuti URL yang ada di sebelah sini. Ya, URL yang ada di sebelah sini dan metodenya. Oke. Juga disediakan nama controllernya. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa URL public kategori akan masuk ke dalam kategori controller index. Berarti kalian kategori controller index dan kalian temukan bahwa ada fungsi memilih sebuah atau memilih semua kategori, lalu menampilkannya ke dalam sebuah tampilan atau view yang bernama index.blade.php di dalam folder kategori KTGORI. Lalu melemparkan sebuah data di dalam sebuah variabel yang bernama kategori plus s, kategoris. Nah, kita sekalian ngambil juga ya, ambil data view-nya. View ada di resource view, kategori. Kalian tadi masuk ke dalam indeks, dia akan masuk ke dalam indeks. Tutup. Nah ini tadi variabel yang tadi akan diparsing ke dalam variabel ini. Nah sekarang tantangannya adalah baru masuk questnya kita tadi. Bagaimana memunculkan sebuah tombol? Tombol ini terletak di view atau di controller? Ya, tentu saja tombol itu tampilan awalnya itu ada di tampilan antarmuka atau UI, user interface. Oleh karena itu, maka kita harus membuat sebuah tombol di dalam tampilan bagian ini. Nah, tadi bagaimana? Di bagian sini, index.blade.php. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah button.
Pemobatan direncanakan di mana? Misalkan ada di bawahnya daftar kategori. Nah, ya kan? Kita buat yang sederhana dulu, buttonnya nggak perlu pakai template apapun. Biasanya kalau kita buat button paling gampang adalah menggunakan hyperlink. Nah, berarti kita harus cek di daftar kategori, kita cek daftar, oh ini kelihatan daftar kategori di bawahnya. Kita pakai hyperlink aja. Kita buat kosongan dulu, tambah baru. Ya, di sini linknya ya. Saya besarin sedikit. Oke. Silakan kalian ketik. Nah, bagian ini. Sudah? Tanda pagar tentunya sudah tahu ya, kalau ada hyperlink seperti ini berarti kan tidak akan kemana-mana. Nah, setelah tambah baru diklik, nah harapannya kan pindah. Ini kan untuk sementara kan tidak kemana-mana. Nah, untuk pindah, nah sekarang kita lihat ke root list tadi. Kalian rencana akan pindah ke daerah mana atau akan pindah ke bagian mana? Ya kan? Sebentar, ini PHP Artisan root list saya munculkan kembali. Nah, rencana akan pindah ke URL apa atau pindah ke controller mana? Tentunya kan akan ke controller sebuah formulir create atau formulir tambah data. Nah, berarti kan tentunya ada di sini. Nah, berarti kalian harus bisa meredirect atau memindahkan tombol ini tadi menjadi ke dalam create. Ada berbagai cara. Oke, mohon dengarkan dulu. Cara yang pertama adalah kalian menggunakan URL. Saya kecilkan, URL itu URI ya, sama saja. URL atau name. Ada dua cara menggunakan URL. URI-nya bisa menggunakan name-nya. Kalau kalian ingin membuat dengan URL, kalian bisa menggunakan sintaks bleed-nya. Ini sama dengan ngeprint ya, kurang lebih sama dengan ngeprint. Bukan dolar, URL. Nah, kalian kepengen tadi pindah ke kategori create, ya udah copy aja ini string dalamnya. Oke, cara ngetiknya apa tadi? URL kurung buka kurung tutup titik koma, petik di dalamnya, tinggal copy paste sehingga kalau kalian mencoba refresh ulang, oke, ada yang error. Ada di mana? Bagian unexpected titik koma, expecting koma, kurung tutup. Oh, nggak pakai titik koma. Oke ya, ingat tidak pakai titik koma karena dia hanya satu. URL petik kategori create. Kalau kalian seperti ini, nanti lihat di bawah. di bawah ini tadi, bawah kursor ini tadi. Nah, ini ya di bagian sini tadi ya. Itu ada tulisan localhost WFP tutor public kategori create. Berarti apakah benar sesuai dengan tulisan tadi? Kalau benar, mestinya dia bisa pindah. Oke, saya back ya. Nah, ini cara pertama menggunakan URL. Ini sintaks apa Pak? Ini sintaks split, sama seperti yang kemarin-kemarin kita belajar ya. Sama. Artinya apa? Ngeprint. Mungkin kalau kalian zaman dulu, kalian boleh gunakan PHP Echo. Nah, ini sama. Ya. Definisi ini dengan PHP Echo itu sama. Atau cara yang kedua, kalian menggunakan root name. Ini namanya
nama dari sebuah root atau root name, ya kan? Root. Nah, kalau pakai root name caranya saya copy aja ya, supaya kalian nanti bisa lihat dua cara. Root, nah tinggal namanya saja kalian copy, kalian paste. Bedanya adalah kalau kalian URL lihatnya di URI ini tadi, di bagian ini. Kalau kalian root name, kalian gunakan yang ini. Esensinya sama. Coba ya, saya hapus yang atas. Saya save. Saya refresh kembali. Iya, di bawah sini ya. Localhost, WFP tutor, public, kategori, create. Kalian tambah klik, klik, nah akan pindah ke sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kalian bisa back tanpa menggunakan backnya browser atau tombol kembali di sini? Berarti kita harus menganalisis bagian tampilan dari create. Nah, akses tambahan atau tampilan dari create. Oke. Kalau tampilan dari create, berarti kan sekarang masuk ke sini. Berarti kita harus ke kategori create. Kita harus buka kategori controller baru bagian create. Maka dia akan menampilkan sebuah view, foldernya adalah kategori, dan di dalam folder tersebut kan titik kan, di dalam folder tersebut ada file yang bernama create.blade.php. Resource view kategori create.blade.php. Nah, di sini ada sebuah formulir. Nah, ini kan tadi submit button. Submit. Nah, kita mau nambahkan sebuah link untuk kembali. Ahref kembali. Nah, ini coba-coba dulu, tampilkan dulu. Nah, ya kan? Kalau kembali, maksudnya kembali ke dia. Cuman untuk sementara kita kembalinya masih menggunakan tanda pagar. Nah, kalau kalian klik, maksudnya balik ya. Oke, bagaimana Pak cara kembali? Paling gampang cara kembalinya adalah kalian ngikutin yang tadi. Nah, kalian kok ingin kembali kemana? Kembali ke kategori indeks kan, masuk ke listnya tadi. Bagaimana caranya? Nah, silahkan pilihan ada di tangan Anda, mau pakai URL atau mau pakai root name. Bebas. Pokoknya cara nulisnya sama. Kalau kalian pakai URL, ini URL. Kalau kalian pakai root name, ini tulisannya root. Sintaksnya sama. Kurung buka, kurung tutup. Ini juga buka pakai titik 2. Nanti di sini tinggal kalau kalian pakai URI, copy yang di sini. Kalau kalian pakai name, copy yang di sini. Sudah. Save. Maka kalau kita refresh kembali, kita kembali, nah akan masuk tambah baru. Ini kembali nggak jadi, karena istilah cancel gitu ya. Nah, ini salah satu penggunaan link yang ada di dalam tampilan sederhana, yaitu tambah baru, ya kan, dan kembali untuk saling redirect. Oke. Nah, andai kata kalian mau memberikan suatu tampilan yang bagus di sini pakai button. Nah, kalian tidak perlu, kita kembali lagi ke indeks ya. Kita tidak perlu mengganti ahref ini tadi, tetapi kita hanya cukup melapisinya dengan sebuah style bootstrap button. Nanti kita googling button bootstrap. Nah, ya kita cari yang gampang-gampang. Kalau nggak get bootstrap, ini ya sama saja. Nah, kalian mau pakai warna apa? Ini bebas. Nah, contoh, jangan lihat ininya. Nah, jangan lihat ininya. Ini kan elemennya. Ini kita pakai elemen ahref. Nanti kita lapisi sebuah tampilan. Nah, kita ikutin ini aja. Kelas ini aja. Kelas button info. Kalau button info itu kalau nggak salah warnanya yang
ini biru muda. Nah, kita tambahkan di sini aja. Apakah ini bisa? Kita coba. Karena defaultnya Laravel itu sudah membawa sebuah bootstrap. Nah, langsung jalan kan? Bawaan Laravel itu sudah ada bootstrap. Kalau kita Ctrl U atau klik kanan view page source atau Ctrl U sama. Di sini sudah ada jQuery, sudah ada bootstrap. Jadi default dari Laravel 5.4 sudah ada bootstrap 3.4. Jadi kalau Anda googling, yang paling aman adalah carilah bootstrap 3.4 atau bootstrap 3 button. Nah, kalian tambahkan seperti ini saja, ini sudah terlapisi. Nah, kalau kembali biasanya supaya nggak kalah dengan yang ini, kita akan kembalikan seperti ini. Oke. Ini ya, kalian coba untuk menambahkan data ke dalam kategori ini. Terima kasih.